Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li walidayya wal muslimin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil hakim. Apa lagi? Qultu ya Rasulullah, aku pun Abu Dzar Al-Ghifari ya. Oh ya benar ya. Berkata, wahai Rasulullah, zidni, tambahlah wasiat untukku. Ini terus ke saya lagi. Qala liyuraddaka nganin nasi ma ta'lamuhu min nafsika. Wala tajidu alaihim fima ta'ti. Wa kafa bika ngaiban anta'rifa minan nasi ma tajhaluhu au tajidu alaihim fima ta'ti. Summa daraba biyadihi ngala sodri faqala, dan seterusnya. Qala Rasulullah SAW bersabda, liyuraddaka nganin nasi ma ta'lamuhu min nafsika. Apa gitu? Nolak. Apa maksudnya? Maksudnya begini, liyuraddaka nganin nasi ma ta'lamuhu min nafsika. Nah, basane Jawa kan becik nolak ing sira nganin nasi saking manungsa apa ma barang tak lamun kang ngerti sapa sirahu ing ma min nafsika saking awak ira. Iki maksudnya. Wala tajidu ngalaihim fima takti. Apa ki? Kalimat aku ki dong ning lemeng membuat kalimat iki piye ngono penak iki. Ngene iki nggawe kalimat piye? Wa kafa bika ngaiban anta arifa minan nasi ma tajhaluhu. Dan cukuplah ngaib atau cacat untukmu, yaitu ketika engkau tahu sesuatu apa? Mengetahui kejahatan manusia ini. Au tajidu alaihim fima ta'ti. Rong dong aku ki. Ana sing dong kalimate. Maksudnya piye? Angel. Baleni Qultu ya Rasulullah zidni. Abu Dzar Al-Ghifari berkata, tambahlah wasiat untukku wahai Rasulullah. Qala Rasulullah SAW menjawab, bersabda, liyuraddaka 'anin nasi ma ta'lamuhu min nafsika wala tajidu 'alaihim fima ta'ti. Wa kafa bika ngaiban an ta'rifa minan nasi ma tajhaluhu au tajidu 'alaihim fima ta'ti.
Ringkas nih kok angel ya dipahami ya. Seyogianya engkau menolak sesuatu yang kamu ketahui dari dirimu terhadap manusia ini ya. Wala tajidun alaihim fima ta'ti. Iki piye maksudnya iki? Wa kafa bika ngaiban anta rifa minan nasi mata jaluhu. Au tajidun alaihim fima ta'ti. Iya ya. Angel ya sok terang meneh ya. Iki rung iso le gawe kalimat aku. Suma daraba biyadihi ngala sadri. Kemudian Rasulullah SAW memukul dengan tangannya, memukul dadaku dengan tangannya. Faqala dan Rasulullah SAW bersabda, langaklah katadbiri. Tidak ada yang lebih berakal kalau dibandingkan dengan tadbir. Dengan apa tadbir gimana ya? Dengan tidak ada akal, tidak sempurna, akal tidak akan sempurna sebagaimana tadbir, sebagaimana pembelajaran. Wala waronga kal kafi. Dan tidak ada wirangi yang sempurna, hati-hati yang sempurna seperti mencegah yang haram. Wala hasaba kahusnil khuluqi. Dan apa ya? Tidak ada apa ya? Nah, kene kok tedak ya. Tidak ada hitungan seperti, maksudnya tidak ada pahala yang lebih besar dibandingkan budi pekerti yang baik. Langak tadbir wala waronga kal kafi wala hasaba kahusnil khuluqi. Tidak ada yang lebih berakal atau tidak ada yang lebih sempurna akalnya dibandingkan seperti tadbir, seperti pembelajaran, seperti pengalaman. Wala waronga kal kafi dan tidak ada wirangi yang sempurna seperti mencegah dari yang haram. Mencegah, nah gini kan di tafsiri yang haram, mencegah, hati-hati ya dengan cara mencegah. Wala hasaba kahusnil khuluqi dan tidak ada hisab, maksudnya tidak ada hitungan pahala yang lebih besar dibandingkan dengan budi pekerti yang baik. Dzakarahu al-Mundhiriyu fi kitabit targhib wa tarhib. Hadis tadi dituturkan oleh Imam Al-Mundhir dalam kitab Targhib wa Tarhib. Wa qala rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dan Al-Mundhir mengatakan bahwa hadis itu diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Wal lafdzu lahu. Dan lafal tadi diambil dari Ibnu Hibban. Wal Hakimu dan juga Imam Hakim.
Wa dzakara al-Mundhiri al-hadisa allati qablahu fil kitabil madhkuri aidan rahimahullahu taala. Wa jazahu 'anil muslimina khairan. Dan juga Imam Mundhir menuturkan hadis sebelum hadis tadi di dalam kitab yang disebutkan tadi, yaitu Targhib wa Tarhib. Mudah-mudahan Allah mengasihi beliau dan memberikan balasan kepada beliau atas jasanya kepada orang-orang yang Islam dengan kebaikan. Amin. Saya rada liyarud daganganin nas ma ta'lamuhu min nafsika. Maksudnya iki piye? Saya penasaran. Ya sesuk ya baleni dieling-eling. Al-hadisus sabingu, hadis yang nomor 7. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima yarwihi ngan Rabbi. Di dalam apa yang oleh Rasulullah diriwayatkan dari Tuhannya Allah Azza wa Jalla, yang maha tinggi dan maha agung. Annahu qala, bahwa Allah Azza wa Jalla telah berfirman, hadis qudsi berarti. Yang ibadi ini haram tu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, sungguh aku mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian. Maka oleh karena itu janganlah saling berzalim, jangan saling menzalimi. Yang ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, semua kalian itu tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Maka mohonlah petunjuk kepadaku. Aku pun akan memberi petunjuk kepada kalian. Semua orang itu tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Ini firman Allah. Oleh karena itu mohonlah petunjuk kepadaku, kepada Allah. Allah akan memberi kalian petunjuk. Yang ibadi kullukum ja'ingun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu kelaparan kecuali yang aku beri makan. Maka mohonlah makanan kepadaku sehingga aku akan memberi kalian makanan. Yang ibadi kullukum ngarin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang kecuali yang aku berikan pakaian. Maka mohonlah pakaian kepadaku sehingga aku akan memberi kalian pakaian. Semua kan dari Allah. Yang ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian semuanya itu bersalah di waktu malam dan siang. Sedangkan aku Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepadaku sehingga aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Yang ibadi innakum lan tablughu dzurri fatadurruni walam tablughu nafni fatang fanguni. Wahai hamba-hambaku, sungguh kalian tidak akan bisa merugikanku, kemudian kalian akan membuat kerugian kepadaku, itu tidak akan bisa, tidak akan mampu. Dan kalian tidak akan mampu memberi manfaat kepadaku sehingga kalian berusaha memberiku manfaat. Tidak bisa merugikan Allah dan tidak bisa memberi manfaat kepada Allah. Karena Allah itu maha mutlak.
Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang yang terdahulu dari kalian dan orang-orang yang kemudian dari kalian dan juga manusia-manusianya kalian serta jinnya kalian, mereka semuanya itu memiliki hati bertakwa seperti hatinya orang yang paling takwa di antara kalian. Hal itu tidak akan menambah di kerajaanku sesuatu apapun. Seandainya kalian semua yang dulu dan yang kemudian, manusia maupun jin, semuanya itu menjadi orang yang sama takwanya dengan orang yang paling takwa. Semuanya seperti Rasulullah, semua bertakwa. Itu semua itu tidak akan menambah apapun di kerajaan Allah. Karena Allah itu maha berkecukupan. Walau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum mana qasa dzalika min mulki syai'an. Dan sebaliknya, seandainya orang-orang yang terdahulu di antara kalian dan orang-orang kemudian, manusia dan jinnya semuanya itu semuanya itu jahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian. Semuanya menjadi penjahat seperti Namrud, seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya begitu. Semua manusia jin semuanya begitu. Hal itu tidak mengurangi sesuatu apapun dari kerajaanku, dari kerajaan Allah. Semua makhluk Allah bertakwa kepada Allah, itu tidak menambah sesuatu apapun di kerajaan Allah. Atau sebaliknya, semua makhluk Allah itu jahat sejahat-jahatnya, itu tidak mengurangi apapun dari kerajaan Allah. Maksudnya Allah itu tidak membutuhkan ketakwaan hambanya, tidak membutuhkan ketakwaan makhluknya. Karena ketakwaan makhluknya itu tidak menambah sesuatu, karena Allah memang tidak butuh. Dan seandainya semua makhluk Allah itu durhaka kepada Allah, itu juga tidak sedikit pun merugikan Allah. Maksudnya ini, kalau kita itu sudah merasa beribadah macam-macam, jangan pernah merasa telah memberi manfaat kepada Allah, karena Allah itu tidak membutuhkan ibadah makhluknya. Makhluknya lah yang butuh beribadah kepada Allah. Dengan beribadah kepada Allah, makhluknya itu akan mulia di sisi Allah. Intinya ngono kuwi. Nah, mulia dan tidak tentu dengan kehendak Allah. Ya ngibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaumu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin minhum mas'alatahu mana qasa dzalika mimma indi illa kama yanqusu al-mihyatu idza udkhilal bahra. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu kalian dan orang-orang kemudian kalian, semua kalian makhluk Allah, baik jin dan manusia, semua berdiri di satu tanah, kemudian meminta kepadaku, memohon kepadaku, dan aku berikan tiap-tiap mereka semuanya itu apa yang mereka minta. Semua makhluk Allah berkumpul, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Kemudian Allah menuruti semua keinginan. Hal itu tidak mengurangi apapun di sisiku, di sisi Allah, kecuali hanya seperti
berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan ke samudra, ke laut itu. Jarum masukkan samudra, masukkan laut, tarik lagi. Ya, jarumnya kan basah. Samudra yang luas itu ya berkurangnya sedikit banget omongmu yang nempel di jarum itu. Maksudnya tidak berarti apapun, sama sekali tidak berkurang loh cara gampang ini. Nah kalau semua mohon kepada Allah, minta kepada Allah dan Allah nuruti semua, itu sama sekali tidak mengurangi apapun di sisi Allah, karena Allah itu maha segalanya, maha tak terbatas. Itulah. Jadi Rasulullah itu menuturkan hadis qudsi ini yang berisi pelajaran mengenai bagaimana ma'rifatullah, memahami Allah. Jangan pernah berkeyakinan atau beranggapan atau berprasangka Allah itu seperti makhluk. Kalau diminta sesuatu maka berkuranglah. Tidak, sama sekali tidak. Allah itu maha tak terbatas. Itulah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang seperti Allah. Seperti Allah saja tidak. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang setara, yang sebanding dengan Allah. Tuh. Allah itu tidak membutuhkan makhluk. Makhluklah yang membutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan ketaatan makhluk. Seandainya semua makhluk Allah itu menjadi orang yang paling taat sekalipun, wong itu tidak menambah apapun kepada Allah. Sebaliknya, seandainya semua makhluk itu durhaka dengan kedurhakaan yang paling durhaka, itu tidak sedikit pun mengurangi kemahabesaran Allah. Karena Allah itu tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Makhluk itu tidak bisa menambah atau mengurangi Allah, maha suci Allah dari hal-hal seperti itu. Karena Allah sama sekali tidak butuh makhluk. Karena makhluk itulah yang diciptakan Allah. Bagaimana mungkin yang diciptakan kok memberi manfaat kepada yang menciptakan? Yang ibadi innama ya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmad Allah waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Wahai hamba-hambaku, aku menghitung perbuatan-perbuatan kalian, menilai perbuatan-perbuatan kalian. Kemudian aku berikan balasan untuk perbuatan atau amal kalian. Maka siapa saja yang menemui kebaikan, maksudnya masuk surga, falyahmad Allah, falyahmadillah, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberi anugerah, memberi upah tadi. Dan sebaliknya siapa yang menjumpai selain itu, naudzubillahi, jangan sekali-sekali mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Kalau masuk surga berterima kasihlah kepada Allah. Karena itulah anugerah Allah. Bukan karena ketakwaan, bukan karena ibadah, bukan karena ngamal baik. Itu anugerah Allah. Karena Allah tidak membutuhkan amal baik seseorang. Tetapi kalau masuk neraka, jangan menyalahkan kecuali diri sendiri. Itu loh, karena Allah Maha Adil. Berarti Allah tidak membutuhkan ketakwaan hamba dan tidak rugi dengan kejahatan hamba.
Berarti jahat ya enggak apa-apa. Ya kalau mau masuk neraka ya enggak apa-apa. Allah bikin aturan kalau jahat ya sunnatullahnya masuk neraka. Kalau takwa Allah membuat aturan akan memberi anugerah meskipun Allah tidak membutuhkan ketakwaan orang itu. Tuh. Ini kan terjadi perdebatan jadi aliran Mu'tazilah, Qadiriyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah kan ya makhluk itu mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya. Itulah. Tidak pada posisi mempertanyakan haknya di sisi Allah. Karena Allah tidak berkewajiban apapun terhadap makhluknya. Itulah. Bisa saja Allah itu berkehendak memberi anugerah atau sebaliknya. Tapi kedudukan makhluk itu adalah mengerjakan apa yang menjadi keharusannya sesuai kedudukannya sebagai makhluk, yaitu takwa kepada Allah. Seseorang itu bertakwa kemudian Allah masukkan surga itu karena kehendak Allah, karena anugerah Allah. Tapi apakah Allah itu wajib memasukkan surga bagi orang yang bertakwa kepadanya? Tidak, Allah tidak berkewajiban apapun kepada makhluknya. Itulah. Apakah orang yang maksiat terus-menerus itu Allah berkewajiban memasukkan neraka? Juga tidak. Karena Allah tidak berkewajiban apapun, tidak dalam posisi tertekan apapun. Karena Allah maha mutlak, maha segalanya. Bahwa Allah menghendaki orang yang tukang maksiat masuk neraka karena memang Allah berkehendak seperti itu. Bukan karena itu kewajiban Allah, bukan. Beda loh, berkehendak dan berkewajiban kan beda. Beda. Misalnya orang wajib makan, misalnya. Artinya berarti orang itu kalau tidak makan mesti timbul sesuatu. Orang berkehendak makan terus makan. Artinya kalau tidak makan juga nggak apa-apa. Gampangannya ini. Nah, masalah yang paling dekat untuk memahami sesuatu itu kan melalui akal. Sementara akal itu terbatas. Sementara Allah itu maha tak terbatas. Dari akal itu ya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan maksimal cuma 15% untuk memahami, untuk ma'rifatullah. Yang 85% ya mujahadah, bersungguh-sungguh. Maksudnya di situ mujahadah itu anugerah Allah gitu loh. Karena biasanya Allah menganugerahi hambanya itu mana dengan sebab atau sebelumnya Allah membuat si hamba itu bermujahadah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan mujahadah. Yang 85% itu mujahadah, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu apa? Ya bersungguh-sungguh dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang pakai pendekatan intelektual 15% aja. Nah, experience, mujahadah kan pengalaman, lelaku. Cara Jawa ini lelaku. Ini lelaku ora kok kudu melaku ya ora. Lelaku, perjalanan hati.
lewat serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan ini serangkaian amal baik. Ya lah, akhirnya hati menjadi bersih. Kemudian bisa ibarat cermin itu kalau kotor ya tidak bisa menangkap cahaya, tidak bisa untuk bercermin. Hati itu juga begitu. Hati kotor karena mungkin dosa, karena perbuatannya membuat hati kotor. Kalabal ronang ala qulubihim ngono lho. Ayatnya. Ayo cahaya Allah jangan dibayangkan cahaya Allah itu seperti lampu ini loh. Nah, itu tidak bisa masuk ke hati. Nah, tapi kalau hati bersih, cahaya Allah yang senantiasa memancar itu bisa masuk ke cermin itu, dipantulkan oleh cermin itu. Dan menerangi bagian yang lain dari si pemilik hati itu. Maka wujudnya semua perilakunya sesuai dengan perintah Allah. Maka kalau hamba itu menjadi kekasih Allah, tangannya adalah tangan Allah, kakinya adalah kaki Allah, maksudnya ini semua yang dilakukan tangan dan kaki macam-macam itu sesuai dengan perintah Allah, kehendak Allah, ridha Allah. Ana kira. Gampangane gambarane ngono kuwi. Oh njur atine ben anu padang ngono terus goleke baterai, dodone baterainya wis ketok bukan begitu. Iki meng perumpamaan kok ya. Perumpamaan. Yang paham ya paham, yang enggak no. Ketek aku paham ya ketoke. Muga-muga iya. Ketek aku ora paham, ya muga-muga paham. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Iki sing saya penasaran iki lho. Ngendikane Kanjeng Nabi iki maksude kepriye? Endi mau? Liyarud daganganin nas ma ta'lamuhu min nafsik wala tajidu alaihim bima ta'ti. Iki jane iki surasane iki sederhanane kok ya angel arep nerangke arep ngandhake iki. Untuk menyampaikannya itu. Al-kafa bika ngaiban anta'rifa minan nas mata jalu au tajidu alaihim fi mata'ti. Nah, nek Gusti Allah ora ngersake nerangke iki ya ora iso nerangke senajan sederhana gampang. Iki jan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amma yasifun dari apa saja yang disifatkan orang-orang kafir kepada Allah itu Allah maha suci. Orang kafir menggambarkan Allah itu seperti orang tua. AO. Allah tidak seperti itu, maha suci Allah dari seperti itu. Orang kafir menggambarkan apa? Allah itu maha kejam. Allah itu tidak seperti itu. Bukan ada dewa angin, dewa entut, dewa macam-macam. Bukan seperti itu. Tuh. Allah digambarkan punya anak. Maha suci Allah dari hal seperti itu. Dadah. Iki wis entek wae dicek. Entek ya ki ya. Wis katam ya kita. Iki terus mengkari donga ya. Oh ya wis diwaca santai. Iki sesuk meskipun wis kitabe entek nek
wis dikersake Gusti Allah paham hadis mau ya. Kok tak meneh tak terangke meneh. Rawahu Muslimun wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Waqad hatamna al-kitab bihadil ahadisi min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama iftatahnahu bisain minha tabarrukan wa tayamuman bi kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar-benar telah kita khatamkan kitab ini dengan hadis-hadis dari hadis Rasulullah SAW sebagaimana tepatnya ya, benar-benar telah saya tutup kitab ini, kata penulis kitab ini dengan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dengan hadis-hadis dari Rasulullah SAW sebagaimana aku buka kitab ini juga dengan hadis-hadis Rasulullah untuk tabarukan, untuk memohon keberkahan dan untuk tayamunan, untuk memohon keberuntungan bikalami Rasulullah SAW melalui atau dengan kalamnya Rasulullah SAW. Wa narju bidzalika ayya ja'alallahu al-kalama al-mu'allafa baina dzalika makbulan ladaihi. Dan aku berharap dengan demikian agar Allah menjadikan kalam mu'alif, tulisan dalam kitab ini, di antara hal yang demikian itu diterima di sisi Allah, wa muqarriban ila ridahu, dan mendekatkan kepada ridha Allah, wa fi sabili ta'atihi, dan di dalam jalan ketaatan kepada Allah, wa qurbi, dan pendekatan kepada Allah, wa yaghfir lana, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita, wa tajawaza anna, dan Allah tajawaz, ya tajawaz ini membiarkan lewat supaya bisa masuk surga, mengampuni kita, mawaqo ngafihi. Wah ini saya pengarang ya, atas apa yang terjadi di dalam kitab ini min khata'in au takhlitin, yaitu kekeliruan atau kesalahan, mudah-mudahan diampuni Allah. Wa ma dakhalana fihi min riya'in au tasannungin linnasi au mubahatin au ijabin, dan apa saja mudah-mudahan diampuni Allah yang masuk ke dalam proses kitab ini, dan juga ketika kita semua di sini membaca kitab ini diampuni Allah, yang terdiri dari mungkin ada campuran riya atau tasannu, aleman, minta perhatian orang, atau menyombongkan diri, au ijabin, atau ngujub, mengagumi diri sendiri. Wa nastaghfirullah min jami'i dzalika, dan kita mohon kepada Allah ampunan dari semuanya hal itu. Wa min sa'iri dzunubi, dan juga dari dosa-dosa lainnya. Wa natubu ilaihi minha, dan kita bertobat kepada Allah dari semuanya dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallahu, dan siapakah yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Maksudnya tidak ada. Maksudnya oleh karena yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kebaikan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Terimalah amal kami, perbuatan kami. Meskipun Engkau itu Maha mendengar dan Maha tahu, maksudnya amal kita itu jauh dari sempurna, mohon diterima ya Allah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, kembalinya kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkau zat yang Maha menerima taubat dan Maha pengasih. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami ketika kami lalai atau salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau
bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak mampu kami. Bikul wa'fu anna, dan maafkanlah kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, warhamna, dan sayangilah kami. Anta maulana, Engkaulah Tuhan kami, sesembahan kami. Fangsurna alal qaumil kafirin, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Qaumil kafirin itu artinya orang kafir, setan, hawa nafsu, apa saja yang menghalangi atau membelokkan kita dari mentaati Allah, kafir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Allahumma, wahai Allah, astaghfiruka li dzambi, aku mohon ampunan untuk dosa-dosaku. Wa as'aluka rahmataka, dan aku mohon belas kasih-Mu. Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahlah diriku ilmu. Nah, meskipun ku di sini artinya untuk semuanya, untuk kita, termasuk kita. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah Engkau belokkan hati kami setelah Engkau beri kami petunjuk. Wahabli min ladunka rahmah, dan berilah aku rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sungguh Engkau maha pemberi. Tamma alkitabu bihamdillah wa ngaunihi wa husni taufiqihi. Telah sempurna kitab, maksudnya telah selesai kitab dengan segala puji bagi Allah dan pertolongan Allah dan bagusnya taufik Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah, terima kasih ya Allah yang telah memberi kita petunjuk, yang telah memberi kami petunjuk di jalan ini, jalan iman Islam. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan tidaklah kami akan memperoleh petunjuk seandainya tidak diberi petunjuk oleh Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi, telah datang utusan Tuhan kita dengan benar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha tinggi dari apa yang orang-orang kafir sifatkan, orang-orang musyrik sifatkan. Wassalamun alal mursalin, dan salam kepada para rasul. Walhamdulillahirabbil alamin, dan segala puji hanya milik Allah, sesembahan atau Tuhan semesta alam. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, tidak ada daya menyingkir dari kemaksiatan dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ketaatan illa billahi, kecuali kalau diberi pertolongan Allah al-aliyil azim, yang maha tinggi dan maha agung. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, dan sholawat dan mudah-mudahan Allah melimpahkan sholawat kepada junjungan kita Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau, wasallama, dan juga menganugerahkan keselamatan. Makanya al-farahu min imlaihi yaumal ahad asani wal ngisrina min syahri sya'ban al-mubarak. Kitab ini selesai didiktekan pada hari Ahad, tanggal 22 bulan Sya'ban yang penuh keberkahan. Sanata tisngin wasamanina, tahun 89 ba'dal alfi, 1089 Hijriyah maksudnya. 1089 Hijriyah ini Masehi piro ya? Saya kan 1400 ya.
1000 ya 300 tahun lebih yang lalu. Ini tahun berapa kira-kira? 1700 Masehi ya. Kira ya. 3 abad ini kita masih dibaca terus. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wes. Di sini diwaca, gandeng iki kitabe tuku ya diwaca kabeh. Ayo ana dongane iki diwaca iki. Donga iki. Mau tahlil, mau surat ikhlas, ben 11. Mau Fatihah. Mau ayat kursi. Amanah Rasul. Nah, iki jane ra akeh iki. Dianu saiki poso mang wis. Nah, iki ya perlu diwaca iki. Yo. Mau tahlil, maca la ilaha illallah ya, la ilaha illallah. Maca kulhu ping 11. Kulhu ping 11. Ayo. Ya. Diwaca dhewe ya, apa diwaca sok Kamis? Apa diwaca saiki? Waca dhewe wae. Ya. Sing ra iso piye? Ya Allah, kula maca kados nika wis rampung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.